Selamat siang Pak Lerian, saya Christophorus Birolo Pratamadi, absen 7 kelas IPS 2. Saya Pius Christian Wismayanata, absen 26. Saya Bagas Prakoso Tristianto, absen 29 dari 10 IPS 2. Kami akan mempresentasikan Kerajaan Goa Talo dari Sulawesi. Selamat menikmati. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan yang merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Goa dan Talo. Kerajaan ini merupakan keturunan dari kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainea pada awal abad ke-14. Kerajaan ini awalnya sempat terjadi perpecahan dan terjadi konflik, yaitu pada abad ke-15 terjadi perang saudara antara Goa dan Talo. Dari perang tersebut pemenangnya adalah Batara Goa. Skip. Setelah Batara Goa menang, Karaeng Lue Risero turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan kerajaan Talo. Selama bertahun-tahun kerajaan Goa dan Talo tidak pernah akur dan tidak pernah bersatu. Kemudian Raja Daeng Matanre membuat perjanjian yang bisa menyatukan kembali kerajaan Goa dan Talo. Perjanjian tersebut memiliki kesepakatan yaitu dua raja tapi tetap satu rakyat. Lalu kerajaan tersebut berubah menjadi kesultanan. Kesultanan Goa dan Talo mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin yang disebut dengan Ayam Jantan dari Timur. Dan kesultanan tersebut menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Jadi saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis kerajaan Goa Talo. Jadi kerajaan Goa Talo sendiri terletak di Sulawesi Selatan. Mengapa terletak di Sulawesi Selatan? Karena itu tempat yang sangat penting untuk jalur pelayaran dan perdagangan Nusantara itu sendiri. Dan daerah Makassar juga menjadi pusat persinggahan bagi para pedagang yang berasal dari bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia. Kondisi seperti ini menjadikan kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan yang sangat besar dan berkuasa untuk sektor jalur perdagangan Nusantara. Kemudian ada kondisi politik di Kerajaan Goa Talo. Goa Talo ini pertamanya merupakan kerajaan Goa yang didirikan oleh 9 komunitas pada abad ke-15 dan kemudian mereka terpecah menjadi dua kerajaan setelah perebutan kekuasaan oleh anak dari Kalona, yaitu adalah Batara Goa dan Karaeng Losiri. Nah, mereka kemudian dimenangkan oleh Batara Goa dan akhirnya kerajaan Karaeng Losiri membuat kerajaan sendiri yang bernama Talo. Kemudian beberapa selang kemudian Batara Goa membuat kesepakatan untuk menjadikan dua kerajaan itu menjadi satu dengan dua pemerintahan. Jadi kerajaan tersebut dinamakan Goa dan Talo. Dan kemudian konflik selanjutnya adalah berubahnya kerajaan Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam yang awalnya merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Dan raja pertama yang memeluk agama Islam adalah Sultan Aladdin. Kemudian berlanjut di Perang Makassar. Itu adalah perang antara VOC dan kerajaan Goa dan Talo yang terjadi akibat ambisi dari Belanda yang ingin menguasai jalur perdagangan di Makassar. Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di sekitarnya untuk membenci Goa dan Talo tersebut. Kemudian terjadilah perang besar dan perang ini dipelopori oleh Sultan Hasanuddin yang pada saat itu merupakan raja yang sangat sedang gemilang dan sedang naik daun. Dan raja tersebut sampai dijuluki Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya melawan Belanda dan cukup menyusahkan Belanda untuk meruntuhkan Goa Talo. Dan akhirnya Goa Talo pun akhirnya bisa tumbang oleh Belanda dan pada abad ke-17 kerajaan Goa Talo tidak mempunyai lagi kekuatannya untuk melawan Belanda. Kemudian lanjut ke ekonomi. Ekonomi ini Goa Talo diuntungkan oleh, pertama itu momentumnya dapat sekali karena pada
tahun 1511 Portugis itu menguasai Malaka sehingga pedagang-pedagang banyak berpindah ke daerah barat, terutama ke daerah Makassar, sehingga jalur perdagangan di Makassar itu seperti dimonopoli oleh Gorontalo karena memang menguasai jalur perdagangan di sana. Dan dari situ perdagangan di Makassar mulai berkembang karena juga Makassar itu menguasai sumber daya alam yang baik, terutama agraris. Dan kerajaan Gorontalo juga memiliki mata uang sendiri yang dinamakan bola-bola. Abad ke-18 kerajaan Gorontalo mengalami kekalahan perang dan akhirnya semuanya direbut oleh Belanda dan tidak dapat bersinar kembali. Dan akhirnya kerajaan Gorontalo diambil alih oleh Belanda dan Sultan Hasanuddin harus tunduk di bawah kepemimpinan Belanda. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan agama di Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan yang memeluk agama Islam. Raja Gorontalo mengundang ulama dari Gono Tengah dan Kabau untuk mengajarkan agama Islam di kerajaannya. Ulama tersebut bernama Datuk Ri Bandang, Datuk Ri Patimang, dan Datuk Ri Tiro. Maka kerajaan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya ulama. Berkat usaha para ulama tersebut, pada 1605 penguasa Gorontalo Karaeng Matoaya memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin memeluk agama Islam, maka dari itu Islamisasi di Sulawesi Selatan berkembang pesat. Masyarakatnya mulai mengikuti agama Islam pada masa itu. Perkembangan Islam yang begitu pesat tidak menghalangi kerajaan Gorontalo untuk bersifat toleransi pada agama yang lain. Buktinya saat Sultan Hasanuddin menerima Francisco Vieira, utusan Portugis yang membawa misi penyebaran agama Nasrani. Oke, jadi saya akan menjelaskan sosial budaya di Kerajaan Gorontalo. Masyarakatnya sendiri sangat giat untuk melakukan usaha serta meningkatkan taraf kehidupannya. Banyak yang memilih untuk merantau guna menambah penghasilan dan kemakmuran hidupnya. Masyarakat Makassar sangat terikat oleh norma dan juga adat istiadat yang mereka anggap sebagai sakral. Dan di Makassar sendiri ada yang menyebutkan bahwa norma di situ disebutkan bernama Pangandakang. Artinya masyarakat Makassar juga sangat percaya terhadap norma-norma yang telah dihidupkan pada kerajaan tersebut. Di Makassar juga terdapat dua golongan. Yang pertama ada golongan bangsawan atau disebut dengan anak kurang atau karaeng. Dan yang kedua ada golongan rakyat, kebanyakan disebut tumaradika. Untuk golongan bawah yang merupakan para hamba sahaya disebut dengan golongan atak. Sekian, terima kasih.